Annal ma'asiya tazra'u amsalaha. Ini yang saya singgung tadi. Kemaksiatan itu akan menanam yang semisalnya, memunculkan yang semisalnya. Dia tanam. Wa yuwallidu ba'daha ba'dhan, dan suatu maksiat akan memunculkan, melahirkan maksiat yang lain. Hatta ya'izza 'alal abdi mufaraqatuha, sampai seorang hamba merasa berat untuk meninggalkan maksiat tersebut, wal khuruju minha, dia tidak mampu untuk keluar dari maksiat tersebut. Kama qala ba'dhus salaf, sebagaimana perkataan sebagian salaf, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha, sungguhnya hukuman bagi maksiat adalah maksiat setelahnya. Wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha, dan sungguhnya merupakan ganjaran bagi kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ya. Kaidah tadi yang sudah kita singgung. Allah mengatakan tentang kebaikan, wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa yang melakukan kebaikan, kami tambah kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebalasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Ya. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan dapat ihsan. Bagi orang yang berbuat ihsan dapat husna. Ya, jadi kebaikan melahirkan kebaikan yang selanjutnya. Kebaikan melahirkan, ini nyata. Kalau kita misalnya anak-anak lah, kita taruh ke pondok atau kita taruh ke Madinah, dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Lingkungannya, situasinya, waktunya, teman bergaulnya, kebaikan terus dia dapatkan. Kenapa dia diawali dengan satu kebaikan berdampak pada kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya, di antara hukuman kemaksiatan adalah kemaksiatan selanjutnya. Ya. Semakana akibatal ladzina asa'us su'a, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum dari ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukuman bagi orang yang bermaksiatlah dosa yang selanjutnya. Kata Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan lagi hati mereka. Ini bahaya. Tatkala menyimpang, Allah simpangkan lagi hati mereka. Allah juga berfirman, wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami palingkan hati mereka dan palingkan mata mereka. Kenapa? Dari kebaikan kenapa dipalingkan? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena di awal mereka tidak beriman. Ketika mereka tidak beriman di awal, mendahulukan hawa nafsu, selanjutnya mereka dipalingkan dulu. Di dosa mendatangkan dosa-dosa yang lain. Ibarat seorang masuk dalam kubangan. Kubangan isinya berbagai macam comberan kotoran ini, dia pasti menyentuh seluruhnya. Dari satu comberan berikutnya kotoran. Demikianlah kalau orang sudah bergila dengan maksiat, maka maksiat akan memanggil teman-temannya, ayo, orang ini lagi bermaksiat. Lihatlah orang yang bermaksiat dari bernyanyi, pemusik, akhirnya selanjutnya kepada khamar, mabuk, kepada khamar, kemudian narkoba, kemudian apa? Zina. Dan demikian. Kemudian kadang-kadang bunuh diri. Sebenarnya maksiat. Satu maksiat terbawa kepada maksiat yang lainnya. Kepada maksiat yang lainnya. Waliyadzubillah, ya. Oleh karenanya hati-hati. Saya sebutin tadi bahwasanya kemaksiatan. Adapun orang berbuat kebaikan, datang kebaikan yang lainnya, ya. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa yang buat kebaikan, kami tambahkan bagi dia kebaikan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, kami beri petunjuk kepada hatinya. Jadi kebaikan disusul dengan kebaikan yang lain. Makanya ibu-ibu jangan coba-coba bikin maksiat. Itu maksiat tidak berhenti di situ saja. Seandainya maksiat selesai tidak ada temannya, mungkin lebih mending. Hampir tidak ada maksiat berhenti di situ, nggak ada. Lanjut. Masuk dunia maya, mulai satu, lihat ini, oh, ketemu teman lama, kemudian bernostalgia kemaksiatan. Dulu ini pacar saya, oh, ini pacar kedua saya, pacar ketujuh saya. Mulai macam-macam, mulai ini. Oh, dulu nostalgia kita dengar musik, nonton film apa, terus begitu. Terus. Seandainya cuma berhenti satu maksiat masih mending. Namun kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya seorang terjun masalah maksiat berlanjut pada maksiat berikutnya. Karena demikianlah kaidah yang disebutkan oleh para salaf. Ketika dia sudah terjebak dalam kubangan maksiat, dia sulit untuk meninggalkannya. Ya. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Kata Allah, tidakkah kau lihat bagaimana kami kirim setan-setan kepada penolong-penolong pada pelaku maksiat, ta'uzzum, dimotivasi, ayo.
Kalau sudah maksiat sudah susah meninggalkannya. Sudah kecanduan sudah susah. Apa kata syaitan, iblis berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wala uzayyinanna lahum fil ardi. Sungguh aku akan menghiasi maksiat kepada anak Adam di atas muka bumi. Kata para ulama yang menafsirkan ayat ini, yaitu aku akan buat dia gelisah kalau tidak bermaksiat. Gelisah kalau tidak bermaksiat. Harus bermaksiat, harus bermaksiat. Maka jangan coba-coba ibu. Kalau bermaksiat langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sekarang maksiat di mana-mana. Tidak pandang bulu. Muda, tua, sudah berkeluarga, belum berkeluarga, muda, kakek, nenek, semuanya bisa kena maksiat. Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Wala yazalul abdu yu'ani ta'ata wa ya'lafuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu subhanahu wa ta'ala bi rahmati 'alal malaikata ta'uzzuhu ilaiha azza." Senantiasa seorang hamba berusaha untuk taat, mungkin berat bagi dia, tapi dia paksa. Yu'ani itu dia merasa berat. Untuk bangun subuh, untuk pergi ke masjid dia lawan. Dia untuk puasa sunnah, dia terus dia berusaha sampai dia sudah jadi biasa dengan ketaatan tersebut. Malah dia mencintai ketaatan tersebut. Kalau dia tidak lakukan dia merasa kurang. Bahkan dia mendahulukan ketaatan tersebut daripada yang lainnya. Sampai akhirnya Allah dengan kasih sayangnya mengirim malaikat untuk menguatkan dia. Saya bisa jadi kalau dia tidak sholat malam, tiba-tiba dia terjaga. Tiba-tiba dia terbangun. Entah sebab seperti kaget atau bangun waktunya sholat malam. Bisa jadi malaikat yang bangunkan. Tiba-tiba dia sudah biasa bersedekah, tiba-tiba dia lupa kesibukan, tiba-tiba kamu belum bersedekah minggu ini. Tiba-tiba ditegur. Allah kirimkan penolong untuk mengingatkan dia. Kenapa? Dia sudah berusaha dan berusaha. Wa tuharriduhu alaihi, menyemangati dia untuk melakukannya. Wa tus'ijuhu an firashihi wa majlisi ilaiha, membuat dia gelisah, dia tidur terus gelisah, dia harus bangun salat. Dia di rumah tidak mau pengajian, aduh pengajian, saya harus berangkat ke masjid. Gelisah kalau dia tidak melakukan. Kenapa? Ada malaikat yang bikin dia gelisah. Ada malaikat yang bikin dia gelisah untuk ketika tidak melakukan ketaatan. Dia gelisah. Sebaliknya, wala yazalu ya'laful ma'asi wa yuhibbuha. Senantiasa seorang melakukan maksiat, mencintainya, wa yu'thiruha, bahkan dia mendahulukan maksiat daripada yang lain. Hatta yursilallahu alaihi syayatin fata'uzzuhum ilaiha azza, maka Allah kirimkan setan-setan untuk memotivasinya, memprovokasinya. Dia tidak nyaman kalau tidak bermaksiat. Fal awwala qawwa jundat ta'ati bil madad fasaru min akbari a'wanihi wa hadha qawwa jundal ma'siyati bil madad fakanu a'wanan alaihi. Maka yang pertama Allah menguatkan pasukan ketaatan, Allah kirim dengan bil madad, dengan bantuan. Allah ketaatan, Allah bantu dengan bantuan-bantuan malaikat, maka jadilah malaikat-malaikat tersebut ya menjadi kekuatan besar untuk menolongnya sehingga dia semangat melakukan ketaatan. Yang satu sebaliknya, Allah kirim untuk pasukan kemaksiatannya setan-setan, maka setan-setan tersebut merupakan penolong yang paling kuat untuk membuat dia terjerumus dalam maksiat.